Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Jumpa lagi dengan saya untuk video Luga Tambunan ya. Si tokoh yang fenomenal, tokoh yang kontroversi ya. Dimana di sini Luga sedang kumpul di markasnya. Ada Milo, ada Yazid Iskandar, ada Damara. Nah, di saat suasana santai sedang berbincang-bincang santai, masuklah seorang yang bernama Baron ya. Dimana Baron ini mengatakan, Luga sebaiknya kamu tuh jangan diskusi melawan tokoh-tokoh muslim karena Anda tidak bisa berbahasa Aramaik maupun berbahasa Ibrani. Nah, bagaimana keseruannya? Simak aja video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Iya Gupron, kau tobat juga Gupron. Kau tobatlah cepat Gupron. Gupron tuh siapa Milo? Itu di bawah itu. Oh Gupron. Pintar apa dia? Mama Gupron. Turunin kalau dia pintar biar dia naik. Coba aja. Enggak. Sama takdir. Gupron itu dia temannya penghujat semua. Udah aku tempeleng semua kawan-kawan dia tuh. Cuma penghujat aja. Enggak kelas. Itu kan Gupron, udah aku tempeleng kawan-kawanmu tadi kan Gupron. Bang Luka, gua mau nanya nih Bang Luka. Tidak kau ikat semua itu. Yang sering di Rumbang Cuma itu satu sekte sama Bang Luka, si Troy. Katanya dia dari aliran juga. Betul, itu teman kita itu. Oh. Itu lebih tinggi siapa Bang Luka sama dia? Lebih tinggi siapa? Itu pertanyaan seperti apa itu? Ya jelas Nabi lah. Gimana sih? Si Troy itu senior saya. Si Troy itu senior saya itu. Iya. Nggak mungkin lah gue bilang gue lebih tinggi. Kita kan sama-sama teman. Di mata manusia kita tapi di mata Tuhan itu urusan Tuhan lah kan. Gitu. Bijak sekali Nabi Luka. Oh iyalah, Nabi harus bijak dong. Iyalah. Nanti kalau gue bilang gue lebih tinggi, ntar gue sombong. Jadi hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi yang pasti kan saya Nabi dan Rasul, tugasnya untuk meluruskan pendeta-pendeta yang memangsa domba-dombanya dengan tidak ada ampun. Kasihan kan jemaat itu ditipu-tipu sama si bom-bom. Ah, tuh ada Deborah tuh. Naik Deborah naik kau, Deborah. Naik Deborah. Jangan jadi Deborah JO ini, terus. sebenarnya si Deborah ini tergantung siapa suaminya. Kalau suaminya JO, dia jadi JO. Entar kalau suaminya penganut ajaran gereja setan, dipindah ke setan. Naik Deborah. Kamu ikut kami aja lah. Dapat suami Buddha, tiba-tiba dia jadi Buddha paling hebat. Kita ini harus punya pendirian, bukan karena suami kita bisa diselamatkan. Iya betul. Kamu tinggalkanlah ajaran nggak benar itu. Ini si Yohanes ini kita sering dengar suaranya tapi mukanya belum pernah kita lihat. Coba dulu tampakkan mukanya. Awak lagi ngerokok nanti. Oke, mantap. Aduh Bang Luka. Ini si Debbie ini yang mana nih? Pacarnya si itu bukan yang Andre. Pacar Andre. Kenapa jadi Debbie namanya? Itu kan Deborah Andri nama itu, kepanjangan itu disingkat sama dia. Oh, Deborah Andri. Kalau dulu kan Deborah Jack. Oh, ketika dia masih pacaran sama Marcion itu ya. Babunya Boruni Jesus itu si Jack. Boruni Jesus sekarang udah gimana kabarnya Boruni Jesus? Masih
Apa dia sudah berubah jadi boru iblis? Ya udahlah, Gua kamu disiksa Deborah lagi. pacaran sama Damar aja biar kamu ikut titanium. Ini si Deborah ini yang diandalin banyak hartanya katanya. Makanya ini hati-hati juga nih cowok-cowok titanium bisa disahabat nih sama dia nih. Tapi kalau disahabat sama dia, kalian merelakan diri aja. Iya, kamu Deborah, siapkan gimana lah kabar? ongkos untuk kami ke Irian Jaya, Deborah, biar kami jadi suami kamu kan. Pilih aja yang mana kamu mau. Si Damara, Yasid, atau Nggak boleh loh, harus setia loh, nggak boleh harus setia. iya Siapa setia yang dong. dulu? Nggak boleh, harus setia. Coba dulu Deborah kibaskan rambutnya, cie. Deborah ya. Deborah itu nggak pernah ganti-ganti pasangan. Kenapa dulu sama Jack pisah kan? Karena pemahamannya udah berbeda ya. Kan dia tidak mempercayai Yesus itu dilahirkan. Jadi sangat berbeda jauh. Jadi harus berpisah. Makanya kalau sekarang dengan Bang Andri kan kami sepemahaman. Nah, gitu. Kami percaya Bapa, Sama-sama Anak dan Roh oneness. Kudus. Enggak, aku bukan Yohanes, Bang. Tritunggal. Aku bukan Tritunggal Tritunggal. juga. Aku Kristen. Enggak, aku Kristen. Pengikut Tuhan Yesus Kristus Tuhanmu saja. berapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana kau tuhankan? Tuhanku Tuhan Yesus lah, Kak. Allah Bapa siapa? Bapa itu penyebutan kepada Tuhan yang tidak bisa terlihat itu ya, Bang. Kita lihat lewat Yesus itu yang adalah anaknya. Yesus itu yang Oh, sama oneness itu, gak usah kamu terus. beda kulit aja Nabi, beda kulit. Kenapa kau malu dibilang oneness? Apa yang menyebabkan malu? Kenapa aku aja? Eporusnya paling Joshua Tewu, ya kan? Kalau nggak Epor Joshua Tewu, sini siapa? Si Samuel, si Cak Lontong, si Liping lah, Eporus kau, bener gak? Aku kembali Si ke Liping Bible yang jual tikar aja. itu. Aku ikut ke Bible aja, Hah? Kak. Ini juga, Nggak ikut ajaran manusia. semua juga Ikut ke Bible aja. semua juga Bible ini. Kejadian 1 ayat 27, perempuan adalah gambar Tuhan. Jadi kalau perempuan itu gambar. Jadi ku bilang tadi sama siapa ya? Allah Bapa itu kenapa dia harus laki-laki? Karena satu, Bapak itu bilang orang bapak mengajari anak-anaknya, demikianlah aku mengajari engkau. Jadi Tuhan itu anaknya. Kalau kita adalah anaknya yang adalah laki-laki, maka ayah kita adalah tentu laki-laki. Makanya dia sayang sama kita. Tapi kalau bentuk Tuhan angin tidak terlihat, dia nggak akan bisa berkomunikasi dengan kita karena udah beda kelas gitu loh. Ada nggak yang di sini yang bisa ngomong sama kambing terus kambingnya nyaut? Nabi, Nggak? itu Ngomong Nabi, sama Nabi, kambing. itu Bang Lewi nih mau naik itu. Bang Lewi up Nabi. Oh, Lewi. Up. Awak jadikan moderator lah Nabi. Apa belum Iya, bisa itu karena apanya? gini, karena Tapi sayangnya- HP ku kan touchscreen-nya kan agak rusak, jadi belum bisa. Jadi kadang-kadang yang tadi aja ku gini-gini kan aja nggak bisa. Nabi, Touchscreen-nya ku Bang keluar. Nabi, Bang Luga, Bang Luga. Tapi sayangnya Bang Luga nggak ada momet cewek, belum ada pasangan, jadi kurang sempurna kenabiannya. Jadi mana pasangannya? Belahan hatinya kok nggak ada? Siapa Nabi? Ada, bentar lagi juga kawin. Ada pasangan Nabi udah mau nikah. Calon istri, calon istriku ada kok. Kalau masalah perempuan itu gampang, yang penting kita pelayanan dulu gampang itu. Oh, datang si Darni udahlah. Nah, ada Kak Darni ya? Sudah dah. Terus naik dia Nabi. Nek ke Darni. Bang Lewi, salam. Salam Bang.
Belum semuanya, makasih. Shalom. Udah dikasih Nabi. Kalau Kak Darni ini macam mana pula konsep ketuhanan dia nih Nabi? Aku pusing juga nih Kak Darni ini kadang. Kayak Tritunggal juga Jadi ya. dia pertama dia melarang aku jadi nabi, tapi kalau pendetanya jadi pendeta boleh, awak jadi nabi nggak boleh. Jadi maksudnya dia aja yang makan, awak nggak makan gitu loh. Kalau dia melarang saya jadi nabi, terus saya makan dari mana? Dan nih kalau lo nggak, gue kan makan dari kenabian, pendeta pun makan dari kependetaannya. Terus kalau gue nggak boleh jadi nabi, terus maksud lo gue jadi apa? Nabi itu kan tugasnya kan menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan penglihatan, menyampaikan, emang salah kan? Tapi dia tidak, dia maunya dia nggak boleh aku jadi nabi, supaya dia aja yang jadi pendeta boleh. Nggak boleh begitu, kita kan harus adil dong, ya kan? Mana Kak Darni itu? Nggak naik dia. Mana Nabi ini nggak on cam? Bukan nggak on cam, karena dia makin kecil jadi makin nggak kelihatan dia. Coba ya, ku matikan dulu nih apanya. Nabi aja besarkan sendiri. Sebentar. Ini yang momot udah ada belum, Bang Nabi? Biar supaya untuk membantu jalannya diskusi, Bang. Iya. Gini bro, ini kan HP gua ini touchscreen-nya rusak. Jadi kadang-kadang kalau gua hijaukan nggak bisa dia. Jadi nanti dulu gua Bang Milo, dulu touchscreen. Bang Milo udah jadi momot full atau belum, Bang? Belum. Tadi Astaga, ampun deh. Tadi gua bikin nggak bisa juga. Itunya Iya, Bang. kan gua hijaukan itu nggak bisa. Bentar lagi deh. Centrangnya itu belum bisa dipencet sama Nabi, nggak mau dipencet katanya. Nggak bisa dia pencet. Jadi nggak bisa naikkan turunkan orang. Kalau ada si Elang naikkan saja Nabi, biar awak yang diskusi. Elang muka komal ya. Kalau begini Bang Elang udah tambah takut ini. Berat ini. Iya, Nabi udah lawan awak lah diskusi, lawan titanium sini. Enggak, dia lihat Nabi juga udah buka komal, udah berat, dia bingung dia. Aduh. Udah kesini di hari itu. Saingannya. Sebenarnya Buka begini. koma langsung kencing si Elang. Sebenarnya begini, dari dulu juga sebenarnya gue mau buka komal, cuma kan HP gue ini kan gue pikir karena dulu pernah gue buka komal, goyang dia susah. Mungkin ternyata bukan karena HP-nya nggak bisa, cuma mungkin karena harus pakai wifi. Nah ini kan wifi nih, jadi mungkin nggak tahu deh apa pakai pulsa biasa bisa apa enggak. Nah ini kemarin gue tes ternyata bisa gitu loh. Ah, Nabi nggak usah pusing yang begitu, Nabi. Pokoknya Nabi doain aja jemaatnya biar tambah sukses. Nanti dibeliin lah iPhone terbaru buat Nabi biar nggak usah repot. Apa Ibu Dewi. Cari Ibu Dewi dulu ya. Biar aku cari Ibu Dewi. Ibu Dewi. Siapa aja Bang lu gak undang si Borjong Darni Borjong. Ibu Nah, Dewi dia daripada sibuk kau di Mekah aja aku tengok itu. Lagi umroh terus. Daripada di grupnya itu. Lanjut Ya nanti dibelikan Ibu Dewi nanti iPhone nanti GoPro. Ibu Dewi lagi sibuk dia. iPhone 17 Pro ya, yang terbaru iPhone berapa sih, Bang? Oppo pun boleh lah, nggak payah iPhone lah. Ya, iPhone yang tertinggi apa sih? iPhone yang tertinggi. Bro, Mas Lawi. 17 itulah. Ah iya, iPhone 17 Pro ya, yang warna orange itu ya. Iya. Bang Dewi kenal nggak sama Ibu Dewi itu? Dewi. Kenal lah. Kenal. Yang Kenal kan? Istri Kapolda apa? Istri pejabat itu ya. Iya. Pejabat Polri. Ya. Ibu Jenderal itu, yang Iya, sama Ibu Bang Jenderal Zuma itu. itu, Iya.
Betul. Oh, Udah kalau kondang. ini kan apa ruangan saya ini kan lagi saya dekor lah ya. Nanti kalau udah ke dekor kan bisa nggak perlu pakai latar belakang. Jadi biar jelas dia. Iya betul. Banyak gambarnya. Iya betul. Ini kan ku bikin latar belakang karena masih berantakan. Bentar lah. Aku kan dulu kan bagus juga video-videoku kan. HP dulu kan Reno 6 kan. Jadi gambarnya kualitas gambarnya bagus. Nah nanti pelan-pelan akan kita rubah apanya dekor belakangan. Jadi Kalau naikin apa itu Nabi, jangan handphone yang Nabi pukul, meja aja. Kalau handphonenya nanti rusak lagi handphonenya kan. Oh iyalah, karena kan HP ku ini kan nggak terlalu mahal, jadi 1,4 lah. Tapi kalau yang 55 juta itu mana berani gua mukul sensitif kan. Tapi kan kualitas gambarnya kan luar biasa. Tapi nanti kalau udah ada Kan iPhone, gua gituin kan, aduh. tapi nggak apa-apa bang, nggak apa-apa nanti kalau udah datang iPhone 17 Pro dipukul aja sampai pecah, nggak ada masalah itu. Biar living ketakutan dia, living smile. Si Liping infonya sekarang jualan sayur, ya Bang Luga? Jalan karpet. Karena dia dengar Bang Malikil udah mau gabung sama Titanium, makanya dia mulai bingung dari jalan terbaik. Bang Malikil udah jadi Titanium dia, ya kan? Apalagi yang kurang. Yotevave adalah laki-laki, ya kan? Terang dia berbicara. Yotevave laki-laki, ya kan? Kurang apa, ya kan? Tinggal istrinya Yotevave aja belum dia berani jujur, ya kan? Kalau udah berani jujur dia istrinya Yotevave itu ada, tenggelam udah semuanya. Tapi paling lucu JO nih Bang Lewi ya. Paling lucu lah ku tengok JO ini. Angkat tema lah Nabi. Mana Udin Petot ini nggak datang nih, biar ku cari-cari dulu ya. Enggak datang, harus angkat tema dulu baru datang Udin Petot. Buatlah temanya Bang Luga. Aduh, Katolik aja. Katolik mana berani. Aduh, sayur juga Katolik. Wah, Katolik yang dielanain si elang kayak gitu. Orang apa kalau udah nggak bisa jawab turunin, jawab turunin. Turun kali itu kah? Masa kayak gitu mana asal turunin? Kita boleh nurunin orang kalau misalnya dia sudah memang berkali-kali dia nggak nyambung, udah 10 kali ditanya, 10 kali nggak nyambung, ya boleh lah. Ini setiap nggak bisa dijawab turunin. Andalannya orang Katolik kan si elang doang dengan sekretarisnya si Sintiul. Nah Sintiul aja udah gabung Titanium, makanya udah bingung mereka. Sama kroconya si Pio Nabi. Nah kalau si Pio sih memang udah sering dihajar sama pastor tuh pantatnya. Kelihatan kan. Jangan salah lo, pastor-pastor ini kan kadang-kadang juga nggak jelas orientasi seksual. Pastor kan banyak yang homreng sebenarnya. Kenapa jadi pastor? Karena memang nggak suka cewek. Ya udah sekalian kan. Aduh, mana ada orang normal tiba-tiba menjadi pastor? Ada aja. Nathan naik Nathan, bro Nathan naik. Si Nathan yang mana nih? JO juga. JO juga. Nathan Tom and Jerry. Tunggu. Ya, betul. Banyak aliran baru nih.
Ya Melo. Di Kristen banyak aliran baru-baru kayaknya buka komal. Yang nanti bisa nembus dunia internasional itu cuma titanium. Mereka tuh cuma lokal aja. Ntar lagi juga kami sama Bang Yehuda Leba Matim mau keliling dunia untuk nempeleng semua gereja-gereja, nginjilin orang. Donaturnya nanti Muhammad bin Salman, ya kan, raja-raja Timur Tengah. Mau gue kolekin atau tuh coba lu mainkan dulu aja, banyakkan ngomong mulu. Udah langsung aja lah, ya kan. Donald Trump, ya kan. Nabi, Kita udah buka gereja, mereka masih debat. Gimana sih? Nabi mau tanya. Kabarnya Udin Petot gimana? Udin Petot kan ayat andalannya kan Tuhan tidak terlihat, tidak berbentuk, roh. Kalau enggak roh, tidak berbentuk, angin. Udah itu Roh. makin lama makin dia. Aku pusingnya yang nggak bisa dibedakan itu Nabi. Iya. Kalau enggak roh, tak berbentuk, tak hampiri. Tunggu Nabi. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan itu. Melo. Pusing aku. Apa semua yang di sini nih kalau bahas roh tahu roh itu apa, Milo? Tahu nggak kalau bahas roh ini teman-teman ini nanti? Roh itu apa gitu? Mereka kan pasti roh itu Angin, Mister tak berbentuk, ujung-ujungnya kipas angin lah. Kalau enggak angin anak kesini roh itu kan? Lah ya. Kadang-kadang gue heran juga nih. Ada tamu ya Sid. Siapa ya Sid? Ada tamu. Silakan. Siapa ya Sid? Aduh, Niscaya. Halo. Niscaya. Ya bang, halo. Ya, dari mana? Keimanannya? Dari Jakarta Selatan. Keimanannya? Tidak tahu. Waduh. Wah, ini Nabi. Injil. Nah, biar turun tangan ini. Kalau kayak gini nih. Enggak, masih Luganya ini Bang Luka. dari Islam. Islam apa Kristen? Niscaya Islam apa Kristen? Dulu Apa yang mau ditanyakan? Islam dulu. Sekarang udah Kristen. Apa yang mau ditanyakan? Sekarang tidak tahu. Oh, nggak beragama lagi dia Nabi. Oh, kok nggak beragama? Rekrut aja jadi titanium Nabi. Kok gak titanium aja? Persyaratannya fotokopi KTP 3 lembar. Kasih wajangan Nabi. Aduh, ini nggak ada pengetahuan kayaknya Nabi. Salah masak, salah kamar. Salah kamar kau ini Niscaya. Aduh. Salah server. Tapi nggak apa-apa, kau gabung titanium aja lah. Kita masih banyak butuh. Tukang pukul ya kan. Dia nggak bisa bersuka cita ntar Nabi. Salah server dia Nabi. Atau tukang ini penagih utang juga bisa. Ini tukang pukul kayak si Kevin. Oh, kalau Kevin ngeri loh. Ya udah Sherlock. Aduh. Ya, bagi yang bertanya teman-teman silakan naik seputar Injil sama Nabi. Wah, ini dia tukang balon udah datang nih, tukang balon. Ini salah satu herdernya kesayangannya Edis nih. Oh, Baron. Oke, silakan Bang Baron.
Kasih panggung lah, separon lah. Selamat malam Herder. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang mau tanyakan? Ya ini harusnya dibubarkan ini segera nih, bubar sekarang ini. Apaan yang mau dibubarin? Ya bukan apa-apa. Maksudnya Tadi apa? saya juga melihat kan. Kamu itu Paluga ini udah berdebat sama segala macam, Donditan sama siapa-siapa itu yang pintar-pintar itu. Harusnya bukan Paluga yang mewakili kekristenan itu. Harusnya siapa? Edis TV, si manusia penakut gembel itu. Harusnya itu sarjana-sarjana teologi ya. Dokter-dokter teologi ya. Ya siapa? Contohnya siapa? Yuk, banyak lah. Bukan Paluga ini dari mana Iya ini? kan sudah diundangin muncul Dibuat-buat ini. tapi kenapa nggak datang? Kenapa sarjana? Kan ada juga yang sarjana. Joshua Tewu juga sarjana, doktor dia. Yang master teologi juga ada, tapi semua blow on. Kenapa? Walaupun mereka sarjana, tetapi kenapa aku lihat dia makin lama makin tolol. Gimana tuh? Ya udah panggillah sarjana kau ke sini. Bukan, harusnya nanti kalau ada kawan-kawan muslim mengundang Paluga lagi, jangan datang. Kenapa nggak datang? Kenapa jadi kau yang ngatur? Bukan, harusnya yang datang-datang itu yang Yesus orang-orang yang itu betul, sarjana bukan? yang punya Nggak, saya tanya, pengetahuan. Iya, pengetahuannya maksudmu kau mengajarkan Tuhan itu tidak berbentuk dan berbentuk ujung-ujungnya angin gitu. Itu yang mau kau ajarkan ke orang Islam. Coba aku tanya, Allah Bapa bentuknya. Aku tanya sama kau, Allah Bapa bentuknya seperti apa? Jawab. Bukan. Kamu jawab. Allah Saya Bapa lihat di YouTube, Paluga ini berdebat dengan siapa yang paling pintar itu, orang yang pintar itu, yang kulitnya dunia putih itu. udah saya lindas, termasuk Yang Zakir pintar Naik. itu Menahem Ali itu. Iya. Itu dia muslim yang paling pintar. Kenapa yang debat kau? Terus harus Nah, kau yang sekarang debat. aku tanya, Harusnya yang debat itu yang dokter kenapa teologi ya. pendeta kau nggak? Loh, dokternya dipanggil kok, ketakutan Deking Adas, kata orang siapa kan? Orang Surabaya. Kalau siapa si kayak Donditan itu mungkin nggak gitu pintar lah. Tapi kalau udah sampai Menahem Ali itu yang pandai bahasa Aramaik, Ibrani, Arab segala macam, bukan Paluga yang maju harusnya. Buat malu itu. Harusnya siapa? Ada Elia Miron, ada Pak Harusnya Isra siapa? Elia Miron anak kemarin. Elia Miron aja bencong, gimana sih kalau masa bencong mau suruh maju? Terus harus kepala bapak kau yang maju. Dia itu pendidikannya teologi ya. Elia Miron itu pendidikannya teologi ya. Enggak, Elia Miron itu orang, dia lulusan Universitas Indonesia. Memang dia pintar bicara, tapi dia bukan lulusan teologi ya. Elia Miron aja diajak debat. Elia Miron aja diajak sama Donditan aja Nggak berani. dia takut. Yang penting itu pertama tuh berani dulu, bukan sekolah. Ada nyali nggak? Penakut nggak? Ternyata penakut, goblok. Kita itu mau berdebat itu nggak butuh cuma pengetahuan, tapi juga butuh nyali. Kucing. Iya, Ngerti kalau kau? lawannya itu kayak Menahem Ali itu, Paluga ini yang maju, apa Paluga ini paham bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Kan tidak. Sekarang kalau Yang paham berdebat kan yang itu, dokter-dokter teologi anjing, itu. Harusnya mereka itu yang paham. Sekarang kita kan mau berdebat, tujuannya untuk apa? Apakah tujuan kita mau ngadu-ngadu, belajar bahasa? Kalau kau mau belajar bahasa, jangan debat. Kau kursus bahasa Ibrani, belajar kau mau bahasa Ibrani. Tukang nasi goreng yang ada di Ibrani tapi juga. bahasa Aramaik tidak paham, bahasa Ibrani tidak paham. Emang Aku ada nabi, dari Israel undang-undang. bukan. Sebentar, kucing dengerin dulu, orang lagi ngomong. Mana ada orang Indonesia jadi nabi? Sekarang Buat begini, kamu kalau berhadapan dengan Pak Esra, kamu pasti dirujak. makanya kau panggil Esranya biar saya rukiah.
Ya, coba panggil Baron, panggil ekstra. Panggil. Bilang sama Ekstra, mau nggak debat sama saya? Debat terbuka. Kawan muslim yang di sini Debat jangan terbuka. panggil dia nabi ini nggak benar ini buat ini. Sekarang saya bilang ya, di mana Kabur dia nabi nggak kuat. Aduh, mental cemen tuh. Manusia blow on naik tiba-tiba protes. Apa kok ngasih ceramah dia ke atas? Bukannya debat, ngasih ceramah. Jadi maksud dia nanti kalau ku bilang nanti neostos pomos, udah orang takut itu, padahal nggak ada artinya. Orang ini kan gobloknya kelewatan. Neostos, oidos, poromos, doratos. Takut dia apapun isinya. Padahal intinya perkumpulan para lonte. Itulah gobloknya orang Indonesia ini. Kalau udah dengar bahasa Ibrani orang takut. Padahal juga bahasa Ibrani juga kan isinya juga kan yang itu juga artinya. Iya, blon kali kan udah. Gini Nabi, gaya-gayaan aja, biar gaya-gayaan ya kan. Iya, gaya-gayaan kan, karena nggak pintar nutupin lah dia pakai bahasa Ibrani. Contoh Malikil. Maliki kan manusia tolol, nggak tahu apa yang diomong. Gue juga dari dulu sampai sekarang nggak ngerti apa yang diomongin. Yang gila, mana pernah gue tonton itu. Jujur loh, Maliki itu apa yang diomongin? Buka lah tulisan Ibrani lah. Terus nggak pernah gue tonton itu kan. Dan gue juga nggak ngerti apa yang diomongin. Si Semail kemarin kan, siapa? Si Semail atau siapa namanya? Dia katanya bukan cuma bahasa Aramek dia bisa, bahasa binatang juga bisa dia katanya. Itu gimana? Gimana lah itu? Sama pula dengan GoPro-nya. Bahasa binatang pun bisa dia. Dan lucunya disangkanya kali awak takut ya kan, ontologi lah bahasa doketisme bisa. Iya, mereka bangga dengan bahasa-bahasa itu, Pak. itu. Awalnya amburadul jadi ini bocil dari mana? Kontol kenapa nggak sekalian kontol? Kalau datang Elia Miron kiamat sini kita rujak aja Nabi. Kiamat lagi. Mereka nggak berani naik ke sini kan. Kalau kiamat itu juga nggak cocok didebatin. Cocoknya kalau depan muka langsung mulutnya masukin sepatu. Pak Luga ini bukan sarjana teologi, betul. Kalau kita kan ingin membahas siapa Yesus, itu butuh hikmat dari roh, itu butuh pewahyuan. Kalau sarjana teologi ya, dia itu adalah pelajaran-pelajaran sistematis yang udah baku, yang udah dari dulu, gak berubah-berubah. Jurus-jurusnya kita udah tahu. Nah, kita butuh jurus-jurus baru supaya kita bisa membungkam lawan. Jadi itu datangnya dari ketika kita dekat dengan Tuhan, menyembah, kita hidup suci, ya. Nah, kalau kayak model-model Elia Miron, dia aja masih kena HIV, gimana dia mau ngajarin Tuhan? Mengajarkan Alkitab itu kan harus hidup kudus, bukan karena kita sekolah. Sekolah itu cuma membantu masalah-masalah sejarah-sejarah aja sebenarnya. Ayat-ayat kan tetap kan yang dipakai ayat Alkitab juga dasarnya kan. Nah, ayat Alkitab ini bagaimana kita menafsirkan menempat ayat itu dengan tepat sasaran, itu yang dibutuhkan hikmat. Jadi bukan karena sekolah. Jadi orang sekolah teologi itu cuma dasar-dasar aja ya Nabi. Dasar-dasar aja. Iya, cuma melengkapi doang ibarat kata. Tapi kalau dalamnya kita kudu sering latihan, sering fight. Berarti belum tentu. Baru nanti dari situ ledak. Iya Nabi ya. Dengan begitu ya. Iya, ibarat kata lo kalau mau kerja di perusahaan yang ditanya bukan gelar, tapi adalah pengalaman. Punya pengalaman kerja apa, ya kan? Kita ngelamar di perusahaan, ditanya bukan ijazah yang ditanya.
Mungkin dia ijazahnya S1 S2 tapi ada pengalaman nggak? Nah, pendeta tidak pernah masuk ruang debat. Kalau masuk ruang debat jadi rujak orang lah. Seseorang yang bisa dikatakan debater, dia harus sering masuk dalam dunia perdebatan. Sering fight, ini namanya elo rating. Pemain catur itu bukan, kalau dia sering main catur, elo ratingnya naik terus. Jadi begitu dalam berdebat, bukan karena lo sekolah mentang-mentang tahu bahasa Ibrani. Si Menahem Ali itu cuma guru bahasa, bukan debater, ngerti nggak? Bahasa ini, bahasa Aramaiknya ini, bahasa Ibraninya ini, udah cuma guru bahasa doang, bukan pendebat. Pendebat itu ayat-ayatnya harus tahu cara memainkannya. Nah, kalau si Justin sama si Malikil, dia pintar di istilah-istilah karena dia bego, jadi dia menutupi kebegoannya dengan istilah-istilah ontologi, morfologi, apalagi doketisme. Oh, pakai bahasa resmi biar kelihatan keren tuh tadi. Nakut-nakutin orang yang bisa ditakutin. Nah, kalau gembel-gembel kayak tadi kan bisa lah dia ditakut-takut. Kalau kita udah nggak bisa ditakut-takutin sama model kayak gitu. Malikil aja nggak pernah gua tonton dari zaman dulu sampai sekarang. Gua nggak tahu isi omongannya apa. Yang gua tahu dia cuma wanes, titik. Menem itu muslim yang paling, bukan muslim yang paling pintar, dia cuma bisa bahasa Ibrani, bukan paling pintar. Kalau orang paling pintar itu pasti dia lawan berdebat. Elia Miron tuh, Elia. Ya, si Baron ini tadi Elia Miron itu apa sih? Elia Miron manusia jadi-jadian itu kan Nabi? Nabi? Nggak tahu. Elia Miron manusia jadi-jadian itu kan? Betul. Oh, si Maplodit itu. itu emang bener dia itu bencong Bang Luka. Dari gesturnya jelas Bang, kelihatan Bang. Ya, gestur ya betul. Pendeta Erastus sesat, ya dia sesat. Jangan pernah ngikutin Erastus, dia tuh pengajar palsu. Debat sama siapa juga dia, apa kok? Debat sama si siapa nama? Si kayak nama ditunggang balikan kok Estra Soru. Coba lihat kalau kayak nama ketemu gua, abis gua dipeluk. Karena dia tahu siapa gua. Nah, Estra Soru menang gelar pendeta STH, tinggal di Kupang. Cara pacengnya itu nggak bisa deh. Si Sopiatul memang suaranya bagus, maki-maki orang, tapi dia ketakutan di penjara, lari ke Amerika. Kok banyak yang takut tuh ya Nabi? Iya, Cari gigolo dia memang kesana, begini, Amerika, cari gigolo. memang kita itu kalau berdebat itu kan artinya nggak perlu amat juga kita harus menghujat. Nanti kalau kita menghujat, nanti dihujat Tuhan kita kan kita juga nggak mau kan. Jadi supaya Tuhan kita nggak dihujat, ya jangan kita hujat Tuhannya dia. Kan selesai, baru mainkanlah ayat-ayat. Mana siapa Yesus, kan begitu. Kalau gue kan berdebat sama mereka kan gampang aja. Yesus ngaku raja, tidak pernah dia ngaku nabi. Ayatnya Matius 16:28, Yesus datang sebagai raja. Oke, selesai. Berarti Yesus adalah raja, bukan nabi. Kelar. Nggak usah harus muter-muter lah, ke Rob, kemana, ke sini, Al-Baqarah. Ngapain coba lo? Injil itu yang simpel-simpel aja. Baron, lu naik aja Baron daripada capek. Udah lo panggil aja Esra Soru ke sini, mau nggak? Debat Esra Soru, tinggal masuk komal gua, bisa nggak? Mau kan? Lo bilang gini, lo bilang sama Esra Soru ditantang sama Luga masuk ke komalnya Luga, gitu aja. Kita debat di sini aja, kan kelar. Esra Soru mau siapa? Oh, Budi Asali udah setempeleng, itu kan bosnya Esra Soru, aki-aki. Coba jambak dia Nabi, coba jambak dia Nabi. Biar kita naik kau. pelajari dia, ajari ya. Dia ini masih polos kayak Baru ini. naik kau. Masih polos ini, masih anak kecil. Naik si Baron.
Jangankan Esa Soru, lu panggil Gilbert lu mau endong juga ke sini, ayo. Kayaknya akan terjadi ajang pembantaian di sini nanti belum Nabi. Ini Gimana nggak Esra Soru takut? Saifuddin Ibrahim aja yang naikin gua ke panggung, ya kan? Di Esra Soru, Saifuddin Ibrahim aja kalau ketemu gua masih hormat kok. Hormat ketua, kan begitu. Esra Soru lagi ya, ucok. Lu cari yang benar lah. lu pendeta model joget tuh. Nabi ini kelasnya udah zakir rek kok. Lawan Pastor Loading itu pintar berkelit. Kalau dia nanti sudah nggak ada gua, dia baru kayak sok jagoan. Kalau gua udah masuk, langsung dia cium tangan gua. Tanya no Pastor Loading, Bang Guga, Bang Nabi, mohon maaf, tolong please. Kira gue udah cabut, dia mau jadi apa? Mau jadi Bruce Lee. Kalau nggak ada gue, dia mau jadi Bruce Lee. Kalau gue tiba-tiba dia berubah lagi jadi apa? Kura-kura ninja. Kemarin aku jumpa Bang Zuma aku Nabi. Terus di komalnya siapa itu? Dari mana kamu katanya kan? Aku dari Titanium, gue bilang. Oh, jemaatnya Bang Luga katanya. Iya, aku bilang. Nah, ya ada mau ditanyakan katanya. Enggak lah, aku cuma nyapa aja, aku bilang. Udah lanjutlah, aku bilang. Dulu ketemu Bang itu anu Milo. Apa tuh? Barusan tuh katamu. Jambak dulu si Bojong ini Bang Luga. Typing. Kau kan barusan ngomong tuh. Ketemu siapa tuh tadi? Mau Zuma. Yang barusan. Baron. Siapa? Gak tahu. Bang Zuma di komalnya siapa? Komalnya Fauzi atau komal siapa? Gue aja belum pernah ketemu Milo. Lu udah ketemu di komal. Gue aja nggak pernah ketemu nih. Oh iya. Oh, saya naik waktu itu. Oh naik kamu dinaikkan apa? Oh, saya iya, saya multi dinaikkan. Oh, kamu dinaikkan. Iya, ya saya multi dinaikkan. Oh, kamu dinaikkan. Mana Baron itu? Naiklah Baron. Kamu di sini udah moderator kok. Coba kau tarik Milo biar nggak menggonggong dari bawah. Belum bisa, belum dicentrang sama Nabi itu semuanya. Kalau dicentrang hijau semuanya, baru bisa ku tarik tuh. Oh ya, Nabi kayak sabar nanti gue pelajari dulu. Kalau Bang Arif udah bisa dia tuh, udah centrang semua tuh. Belum bisa juga. Nggak bisa juga. Belum bisa juga dia. Oh, tapi dia udah moderator aku tengok, tapi belum bisa ya. Ya sama dengan ku ini udah moderator, tapi belum bisa apa? Naikkan orang. Moderator tuh ada tandanya tuh. Jadi kayak model-model si Justin, si Edis itu nggak akan mau diamprokin sama saya, karena kalau diamprokin bisa mati berdiri lah dia. Kejadian 1:26:27 tuh udah sakit kepala mereka itu ya Nabi ya. Udah nggak bisa dibantai itu, mau bantainya pakai apa coba? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Nah terus kalau bukan gambar Allah gimana? Gambar siapa dong? Masa bilang gambar kucing? Kalau gambar Allah berarti kan Roh Kudus gambarnya perempuan, kan gitu. Cara berpikirnya begitu aja. Ini yang memperdebatkan Roh Kudus itu perempuan, Bang. Nah, apa mau kau tanya nih saya? Halo Bang, halo. Nah, apa? Nah, saya mau tanya nih Bang. Apa itu? Yesus itu turun ke bumi karena apa Bang? Diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia, untuk memperkenalkan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu laki-laki.
Tuhan itu Jadi manusia. yang Tuhan Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Dua-duanya Tuhan itu kan anak kandungnya. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya apa? Bapaknya kucing, anaknya kucing bukan? Kalau bapaknya kucing nih, anaknya kucing bukan? Kucing kan? Kucing bang. Kucing bang. Ya, kalau bapaknya Tuhan, anaknya? Anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan. Nah udah, selesai jawabannya. Berarti Yesus itu? Tapi ada yang bilang gini bang. Yesus itu disuruh turun oleh Bapak. Karena kehendak Bapak. Iya. Nah, tapi kok Yesus mau? Lu kan dia kan anaknya. Anak tunduk dong sama Jadi bapaknya. yang Tuhan siapa? Ya dua-duanya lah. Bukan bapak. Jadi Tuhannya dua gitu. Tuhannya dua. Betul, dua. Kadang-kadang kau udah makin pinter kau. Emang dua. Tuhan kok dua loh bang. Aduh bang. Loh, siapa? Makanya yang bilang ngajarin Tuhan tuh satu tuh siapa? Masa kau Tuhan tuh satu? Baru Kalau tahu Tuhan satu bang, ya jomblo lah. Lah iya dong. Kalau Tuhan satu jomblo dia, masa dia mau gosokin batangnya ke pohon pisang? Lu kemarin aja aku Inilah. tanya gini bang. Aku kan kemarin naik ke live-nya orang Kristen juga. Tanya. Yesus itu katanya Tuhan itu satu bang. Yesus itu Esa. Inilah jahatnya gereja-gereja Katolik. Dibikin Tuhan itu satu supaya orang itu gila. Kan itu kan Tuhan itu satu kan, mana pernah Tuhan ngajarin Tuhan itu satu. Adam dan Hawa aja diciptain suami istri. Menurut gambarnya, kalau dibilang itu Tuhan itu satu, itu artinya satu keluarga, bukan satu batang pohon atau satu tiang listrik. Satu itu satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Tapi memang gereja-gereja ini kan sudah ditipu iblis. Sok-sok satu lah, padahal yang satu juga dia nggak bisa jelasin satu, tapi bentuknya angin. Mana ada satu bentuknya angin? Wah, gila. Tuhan itu tiga, bukan satu. Yang tiga ini satu ayahnya, satu mamanya, satu anaknya, keluarga dia. Buang-buang waktu kau niscaya, buang-buang waktu kau tanya sama dia niscaya. Sabar Baron. Bang gini bang, kok gereja itu kok bisa ditipu iblis? Kenapa bang? Karena Ada yang tipu-tipu, dia yang nipu ini. sebentar. Contoh lah dulu. Orang Katolik. Kenapa orang Katolik nyembah patung Maria? Karena ditipu oleh iblis. Nah, gerejanya Katolik ini punya babu, namanya gereja Protestan. Kenapa gereja Protestan jadi babu? Pernah nggak orang Protestan melawan orang Katolik? Jarang. Karena kenapa? Orang Protestan takut sama orang Katolik. Karena orang Katolik kan tahu sendiri, pausnya di Vatikan sana besar. Nah, yang bisa melawan Katolik ya cuma Titanium. Titanium itu mengatakan Roh Kudus ibu, tapi kalau di Katolik yang Tuhan bukan Roh Kudus tapi si Maria. Nah, si Baron inilah babunya, taiknya. Betul nggak Baron? Woi, bojong. Bener bang, kan abang tadi kan abang Luga ya, tanya bilang gini, orang Katolik itu tipu iblis karena Maria. Jadi Maria itu siapa bang? Maria itu sebenarnya bukan mamanya Yesus, tapi jelmaan dari Maria Marguela. Maria Marguela itu adalah ketua setan perempuan yang tinggal di Samudra Pasifik, menyamar sebagai Bunda Maria. Dialah yang pengen menyelingkuhi Allah Bapa dari Roh Kudus. Dia pengen sok cantik depan Roh Kudus, ternyata dia kayak tai. Dialah yang mengatakan Roh Kudus bukan perempuan. Wajar, karena dia pengen jadi selingkuhannya Bapa.
Bapak juga jijik lihat muka dia, makanya dibilangnya Roh Kudus tidak berkelamin. Datanglah si Baron ini, hampir titiknya mau kena potong sama pelernya. Dia gembel. Kenapa Roh Kudus tidak berkelamin di gerejanya si Baron? Karena terpengaruh dari Maria Marguela. Jadi barangnya Marguela lah mau dikangkangin. Gembel. Ini sindikat ini namanya. Manusia tolol. Ya, Baron, tadi kamu mau bertanya sama Nabi, kalau silakan. ngomong Biar kasar kamu kau. pintar. Ya, silakan. Atau kamu yang menjelaskan Ngomong itu kasar konsep ini, ketuhanan kalau kamu ini. gimana? Nggak ada bener-bener ini. Baron. Nggak ada yang bener-bener ini. Ngomong kasar terus ini. Memaki-memaki. Bukan kasar. Kenapa Ngomong kau kok bilang Roh Kudus kucing-kucing. tidak berkelamin? Ternyata Mana? kau bilang Begini ya. Apa Begini. gendanya Roh Kudus? Coba. Luga. Kalau gaya begini, Pak Lugaya. Saya tidak mengatakan Roh Kudus itu berkelamin atau tidak berkelamin. Saya ini bukan ahli teologi atau bagaimana. Tapi tidak ada gereja atau pendeta mengatakan Roh Kudus berkelamin. Maka itulah kita ikuti. Oke, saya jawab Kamu buat ajaran Begini. kamu. Makanya lu Ajaran-ajaran baru kamu. Begini. Kamu kalau kamu nabi, kamu ke Yerusalem sana, ke Tel Aviv biar dibom sama Iran kamu sana. Nah, ngapain kamu di sini mengaku nabi? Sebentar, Gak mau sebentar, mikir, Baron. sebentar. Kau perlu upgrade nih. Kan kita kan punya Alkitab, ya kan? Gereja gembel mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin. Kita cek di Alkitab. Ternyata Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Lalu kau bilang tidak ada gereja yang mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin. Gereja yang mengatakan Roh Kudus perempuan itu ada, tapi sudah disiksa oleh gereja Katolik, dihancurkan oleh gereja Katolik sehingga mereka gerakan bawah tanah. Ya. Makanya bangkitlah gereja karismatik, memberikan penglihatan-penglihatan. Kami udah dapat penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan. Ya, kami berdoa Roh Kudus menampakkan sebagai perempuan. Ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 26. Harusnya kau berpegang kepada firman yang tertulis, bukan kepada gereja, tolol. Gereja lo juga ditantang Juma juga nggak ada yang berani maju. Gembel yang maju juga juga. Monyet. Ada nggak gereja lo maju ketika ditantang sama si Juma? Kambing. Suruh maju pendeta lo, tolol. Makanya Jadi lu yang maju. mikir pakai hikmat, Baron. Injil lo nggak bisa. Mana pendeta lo? Tai. Iya, jadi sambal goreng terus sama Bang ngomong Juma, ya kan, ngomong, Nabi? ngomong kasar terus. Ngomong kasar, Bukan menyakiti hati kasar, lo orang-orang. bilang Mengaku bukan nabi tapi menyakiti, bicara harusnya lo kasar-kasar. sadar. Bandingkan dengan Pak Esra atau Elia Miron itu mereka penuh kasih. Kasih apa? Mereka itu mereka tuh tidak bisa kasar karena nggak bisa melawan orang Islam berdebat, kalah mulu kayak orang gila dianya. Nah sekarang gue tanya sama lu, pendeta lu ada nggak yang bisa mengalahin orang Islam sampai Coba sekarang? lu jawab tuh, lu jawab. Nggak ada kan? Lu jawab, coba. Orang Islam sama gue udah nyerah, kali itu ada buktinya. Juma, Uni Ripa semua udah bilang, udahlah bang, kami udah ngerti, udah stop. Nah kalau lu pendeta lu juga kalah mulu, Edi saja yang lu babunya aja sampai lari ke Amerika saking kalah-kalahnya. Bisanya maki-maki, bukan dia menjelaskan Tuhan itu secara baik-baik. Ini ngatain Muhammad lah. Lu jelaskan Tuhan lu kanciang. Itu yang lu Coba jelaskan Tuhanmu tuh. padang lu. Coba kau presentasi di sini. Dia mau ngomong Silakan. kancut itu tadi. Dia mau ngomong kancut tapi Silakan dipresentin lu, Baron, biasa presentasi biasa di sini. kasar tuh. gitu. Bisa nggak lu presentasi coba? Yesus cowok, ayahnya bentuknya Amin. angin puting beliung. Roh Kudus tidak bergender, bentuknya juga nggak berbentuk. Siapa yang mau percaya sama penjelasan Tuhan? Wah, kayak itu begitu? katanya Kambing. di kitab apa pendeta? Mana ada Tuhan kayak begitu? Kau jawab tuh. Mana ada Tuhan kayak begitu?
begini loh. Jadi kalau mungkin debat di TikTok, Paluga melawan siapalah Juma atau siapalah Uniriva atau siapa boleh lah. Tapi kalau di offline melawan orang-orang yang pintar, orang kawan-kawan muslim yang pintar itu kayak Donditan atau bahkan Menahem Ali itu yang paling pintar itu, janganlah Paluga yang maju, buat malu itu. Itu harusnya adalah kok ya udah kalau memang ada yang lebih jago dari gua ya tinggal maju aja lo anjing. Kan tinggal maju aja si monyet. Goblok Orang tuh nggak berani Karena kamu Baron. datang, Nggak ada ngapain yang kamu melarang datang? lo maju, jangan. Nggak ada yang melarang pendeta lo maju, tai maju sekaligus pendeta lo maju sekali 10 juga nggak apa-apa, goblok. Kalau mereka nanti Enggak, maju gini pasti ya, saya jemaatnya lihat hilang ya di langsung itu YouTube ya. Baron. Ini Paluga ini ngelawannya kayak Paluga ini melawannya kayak orang-orang yang pintar, janganlah yang pintar-pintar betul, yang agak inilah dikit. Menahem Ali tahu banyak dia. Makanya Apa-apa segala pendeta macam. lo Kenapa suruh dia maju, Malu tolong. lah. Sekarang begini loh. Kan yang faktanya kan tidak ada yang berani maju kan. Kenapa nggak berani maju? Karena nyali kecil, nyali tai, makanya nggak berani maju. Kan kita itu kan kalau mau berdebat tidak dibutuhkan kepintaran, tapi juga butuh nyali. Dua-duanya harus main. Nah sekarang ditantang sama Juma, ayo maju pendeta-pendeta. Ada nggak yang maju pendeta lo goblok? Nggak ada kan? Gilbert aja nggak berani. Itu udah Gilbert yang udah pendeta paling besar. Gilbert aja digertak dikit sama Juma, dicium tangan Yusuf Kala. Terus mau siapa lagi yang lebih gede dari Gilbert? Pendeta yang terbesar di Indonesia ini ya Gilbert. Tolol, monyet. Goblok banget sih lo. Besar apanya, Gilbert badannya aja aja itu. Lalu siapa lagi yang lebih jago? Kurang ajar. Siapa? Goblok banget sih ini orang ini. Bukan kau yang pasti, bukan kau Luga. Ya udah panggil aja. Ini udah mau kiamat ya, tai. Coba mau Udah mau itu kiamat. kau tanya Bang Luga. Kapan kiamat? Kiamat kok. Lama-lama gue robek lo. Gue injek. Dia tuh kau tanya ini. Nanti mulut lu gue. Kamu mengaku nabi, kalau kamu ke Yerusalem bagaimana sekarang? Memangnya ada yang mengenali kamu? Makanya Bicara bahasa Ibrani tidak makanya bisa. suruh para Aramaik tidak pendeta bisa. membantah kenabian gua, gembel. Sebentar dulu. Suruh para pendeta. Kamu ke Yerusalem sekarang Kumpul sana, sama biar para dibom pendeta. Iran sana kamu. Kamu ke Tel Aviv kamu sana. Biar dibomnya kamu sama Iran itu. Maksudnya ngapain sih? Si goblok ini, si tolol ini lama-lama gua bom gua kepala lu. Gak tahu kan Baron. mengaku nabi. Nabi ya ke sana lah, ke Israel lah. Baron. Baron. Ke Israel lah, ke Yerusalem, ke Tel Aviv sana, ke biar dibom Israel. sana. Ke tembok ratapan kamu, biar dibom sama Iran kamu. Kena rudal kamu. Gak usah balik Baron. lagi. Tolol. Baron. Ngapain kita memberi diri di bom? Ini udah gila ini orang si tolol ini. Memang nggak waras ini Bang Loga. Makanya Bang Loga. iya, tidak ada yang melarang pendeta maju melawan Juma. Ya maju-maju aja, ongkos-ongkos sendiri, ya kan? Ternyata ada nggak yang berani? Kan tidak ada, semua kan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena nggak ada Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang tidak diurapi Tuhan. Lain Makanya kali takut. Paluga, Sama kalau Sena. Paluga diundang oleh kawan-kawan muslim, Paluga bilang jangan. kayaknya Saya tidak bisa berbahasa Ibrani, saya tidak bisa berbahasa Aramaik, bilang begitu. Biar yang lainnya maju. Siapa yang di sini karena siapa pendeta nggak hafal Injil. Oke. Lebih hafal Bang Zuma. Siapa? Ada nenek-nenek dari Surabaya. Sebentar, kucing. Ada Oh nenek-nenek bahas. Sebentar dulu. Siapa yang Rita Wahyu? Rita Wahyu. Ada Bambang Nurusena, aki-aki, blow on dan tolol namanya Bambang Nurusena. Bambang Nursena juga itu sangat pintar, itulah Bambang Nursena itulah yang levelnya Itu sudah pernah dikejar sama Juma, dia lari lewat pintu belakang, didatangin Bang Juma. Mana di mana Kepala. itu? Nggak ada kamu buat kamu. Dia kucing lu dengerin dulu ya. Itu kan dia punya perpustakaan kafe, ya kan? Itu di Malang. Datanglah Juma dan kawan-kawan ke Malang. Dia masa lari lewat pintu belakang.
Betapa tololnya si Bambang Mursena ketika ditantang sama si Juma. Kenapa dia jadi penakut? Kan orang kan bertanya sama dia, siapa Yesus? Tinggal kau jawab, kenapa kau lari? Berarti kau nyali kentang. Nggak ada itu. Goblok. Cerita begitu nggak ada itu, dari mana itu? Si Bambang Mursena itu sudah sering diundang tai. Dia nggak pernah mau datang. Katanya dia Kamu lihatlah khotbah lagi banyak datang Bambang Mursena bulan, itu di dia YouTube-nya kena pun mens. ada. Dia itu Monyet. sudah meneliti Ya, kalau perjanjian lama kah, perjanjian baru kah? iya, Itu selevel makanya dengan Mehmet Ali itu boleh lah mereka tanding kan berdua. udah diundang. Kenapa ya? Kenapa Pak Bambang si Mursena anjing lari? ini. Ya nggak mungkin lah. Anjing, turun kau, monyet, goblok, ditolol. Ngomong kau kayak orang gila. Udah disuruh datang ya, tinggal datang. Dobrak. Pendeta kan banyak ada. Mana Ya, tinggal datang aja, datangin si Juma. Kenapa jadi ngomong ke gua, lapor ke gua? Lu datang sendiri ke sono. Kambing, kalau lu nggak bisa lawan, lu yang nggak bisa ngelawan, berarti gua nabi dong. Makanya karena gua nabi, gua bisa perang. Goblok, malah si Bambang lah, si Bambang. Intinya kalau penakut ya mati aja, mati lu sama keluarga lu. Siapa suruh lu jadi penakut, goblok. Inilah ketololan orang Indonesia. Disangkanya kalau bahasa Ibrani itu jadi orang pintar. Aku aja bisa bahasa Batak, apakah aku harus jadi orang pintar? Bahasa Ibrani itu kan cuma menghafal-hafalnya. Ini Budi, ya kan? Tuestos moromos, misalnya contoh. Awak mau ngebahas Yesus malah suruh baca abjad. Orang gila kau ini. Nggak ada hubungannya debat sama bahasa Ibrani, tolol. Lu aja dikerjain. Logos, Sama kayak si Gracia Pelo. itu ya Bang Duga. Iya, sama si Logos boncos. Gracia Pelo. Mologos, dia menghina Muhammad, di penjara dia 2 tahun, kelar. Habis itu dia nggak pernah nongol Ya lagi. kan kelihatan itu blow on-nya kalau begitu. Marpelo Marleo, goblok di penjara. Debat itu gini. Siapa Yesus? Yesus ngaku raja. Kenapa kau bilang nabi? Begitu cara debat. Ini morostos, poleoros, kolor, tabulator, gembol. Lu mau belajar lu mau kursus bahasa, mau debat, sempak. Masa awak disuruh freestyle, datangin bom. Makanya kalau orang tuh jangan kelewat tolol. Apa hubungannya ke Israel ya Nabi ya? Ini enggak Mana berani lah Esra Soro sama gue. Esra Soro aja cara ngomongnya begitu, kayak perempuan. Nanti gue gebrak meja depan dia, langsung dia murtad, masuk ateis. Lu mau nyuruh Bang Luga ke Israel? Bener ini Bang Luga. Teman-teman Kristen ini selain Bang Luga ini nggak ada yang berani itu kan. Lah kalau gue ke Israel debat sama Rabi Tovia Singer. Enggak di luar Bang Luga, kecuali Bang Luga, teman-teman Kristen ini nggak ada nyali berarti maksudnya di sini nih. Lihat aja si Justin, baru dia kemarin di open camp. Itu baru open camp, belum disuruh main. Nah, di mana itu Bang? Kalau gue kan udah semua gue hadapin. Mau Zakir naik, mau Farik naik, udah gue hadapin. Nah lu, si Edis, sok-sok jagoan lah, sok viral kucing. Kalau si Gilbert debat sama Nabi, kurasa jemaatnya hilang langsung tuh Nabi. Bukan hilang lagi.
Habis lah. Habis karena langsung kena kuliti langsung dia kan. Makanya Sama kan nama Mama semenjak Yesus, gua tampil udahlah kan pusing dia jawabnya. Gilbert udah nggak laku semenjak gua tampil di YouTube. Gilbert udah nggak laku, udah nggak ada harga dirinya. Semua pendeta rata-rata udah nggak laku. Dulu iya, sebelum gua masuk YouTube, ya kan. Nah untuk melawan gua dibikinlah boneka, debater boneka. Di situ debater boneka didukung oleh orang-orang Batak yang masih minum tuak, yang masih belum bertobat, yang masih terlibat dengan adat istiadat. Dibikinlah debater-debater boneka. Di situ salah satu debater boneka. Kenapa gue bilang debater boneka? Itu adalah manusia yang diatur oleh donatur. Jadi kau mau hujat Islam ya, kau nggak usah bahas siapa Yesus, kau penting Muhammad kau hujat, nanti kau bayar. Maka kan boneka kan, debater boneka itu. Bukan debater sejati. Iya. Debater yang diatur oleh donatur. Kalau gue mana bisa diatur sama donatur? Enak aja loh, gue udah tinggalin kerjaan gue jadi debater, lo pula mau ngatur duit, pakai duit gue. Kalau mau nyari duit jualan, bukannya jadi lo atur-atur. Di Sopiatul itu debater boneka, dibayar untuk menghujat. Kalau menghujat kan terlihat kayak orang menang kan, maki-maki orang ya kan. Padahal sebenarnya pertanyaan dijawab enggak, ngomong sendiri, pakai tepuk tangan sendiri, ya kan? Mana pernah gua pencet Biar ini kan shortcut apa sih ini? Ini kan ketahuan banget loh, apa pedagang banget. Hari itu aku naik tempat Sopiatul, Nabi, kamu dari mana katanya kan? Aku dari Tertunggal Titanium. Langsung diki aku, Nabi. Nggak berani. Masa? Tuh. Iya. Tuh kan? Langsung diki aku kan. Udah ketakutan dia. Itu debater-debater bayaran, bukan benar-benar debater memperjuangkan Kristus. Makanya para peminum-peminum tuak, pemakan-pemakan babi itu ngumpullah di Edis. Iya. Ngumpul. Karena mereka di Titanium mereka nggak bisa diterima karena terlalu kuat seleksinya. Nggak boleh berjudi, nggak boleh berzina, nggak boleh bercabul. Coba siapa yang tahan melakukan firman Tuhan itu kalau bukan orang-orang yang sungguh-sungguh? Waduh, di ini Edis orang-orang pilihan berarti Nabi ini yang di Titanium nih. lah, iyalah. Kalau Kalau lu sama di Edis, lu baku cuki juga sama bini orang juga nggak ada yang larang. Yang penting kita menghina Islam, paling gitu prinsipnya. Akhirnya nggak bisa pulang lah. Ya iyalah. setelah menghina takut ya Bang ya. Pulang ini. Ya setelah menghujat Iya, rugi kan lo. Ya, sahabat dua sudut pandang. Seru, ramai ya. Baron yang tidak mengakui kemampuan Luga Tambunan. Sehingga dia mengatakan, Luga sebaiknya Anda tuh jangan diskusi dengan tokoh-tokoh muslim seperti halnya Profesor Menacemali gitu. Harusnya tuh yang maju ke depan adalah mereka yang bergelar doktor ataupun profesor ataupun S3 lulusan STT. Seperti halnya Dr. Budi Asali dan sebagainya. Ya, tapi kita tahu sendiri bahwa Luga adalah seorang debater senior ya. Sebelum Budi Asali ataupun yang lain muncul, ya Kristen-Kristen muncul itu, mereka sudah maju duluan. Dan memang benar apa yang dikatakan Luga Tambunan. Buat apa mereka menguasai bahasa tersebut kalau memang sudah ada terjemahannya? Ya, sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Kalau Anda suka, silakan like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang, mungkin punya rezeki lebih, ingin membagi kuota Anda, ataupun memberikan pulsa Anda, silakan ke nomor ini. Berapapun bantuan pulsa ataupun kuota Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Atau mungkin Anda ingin memberikan sedekah untuk channel Dua Sudut Pandang,
Silahkan ke nomor rekening berikut ini. Berapapun bantuan Anda, saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terima kasih sahabat Dua Sudut Pandang. Sampai ketemu lagi untuk video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.